Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Latif dan saya merupakan student dari Job Connector Data Science Online dari Purwadika. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang capstone project modul pertama yang saya buat, yaitu membuat sebuah aplikasi peminjaman buku sebuah perpustakaan, di mana fungsi ataupun aplikasi ini nanti akan ditujukan kepada end user, yaitu adalah admin dari perpustakaan yang nanti akan mempermudah pekerjaan dari admin tersebut. Seperti contohnya, di sini kita memiliki beberapa fungsi utama ataupun menu utama seperti pencarian buku, mengubah daftar buku, menambah daftar buku, dan seterusnya, sampai nanti user bisa keluar dari aplikasi ini, seperti itu. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk memberikan nama perpustakaannya perpustakaan ABC saja, dan saya membuat sebuah database sendiri menggunakan data collection, yaitu dictionary di dalam sebuah dictionary, di mana dictionary ini memuat berbagai macam string tentang informasi dari buku yang ada di dalam perpustakaan seperti ID buku, genrenya, judul bukunya, penulisnya, dan juga berapa stok yang dimiliki di perpustakaan itu. Kemudian berikutnya di sini prosesnya ataupun alurnya adalah saya ingin mengubah dari dictionary tersebut yang sudah ada menjadi sebuah list. Kenapa? Karena kita nanti akan banyak menggunakan fungsi looping ataupun iterasi guna mencari karakter khusus ataupun string khusus di tiap-tiap data yang ada di list buku ini. Kemudian juga saya mencoba membuat sebuah list kosong, yaitu list peminjam buku, yang nanti isinya adalah database dari orang-orang yang meminjam buku dari perpustakaan kita. Sehingga nanti ketika user menginputkan beberapa informasi mengenai orang yang ingin meminjam buku, nanti akan dimasukkan ke list ini, seperti itu. Oke, baik teman-teman semua, di sini kita akan mencoba langsung satu persatu untuk menjalankan fungsi utama yang sudah kita buat ini, yang saya membuatnya menggunakan while loop dengan kondisi true, di mana nanti user akan diminta untuk memasukkan fungsi sesuai yang dia inginkan dengan cara memasukkan angka yang sudah ada, seperti ini. Nah, di sini kita akan mencoba mulai dari menu yang paling pertama, yaitu pencarian buku, di mana fungsi pencarian buku ini sudah saya definisikan di dalam fungsi read, seperti ini. Lalu kemudian apabila kita memilih angka 1, maka nanti fungsi akan berjalan sesuai dengan kondisi yang sudah saya buat. Ketika kita ketik 1 di sini, fungsi nanti akan menampilkan seluruh daftar buku di dalam fungsi showlist buku. Showlist buku ini fungsinya ada di mana? Ada di atas ini. Nah, seperti ini. Kemudian apabila nanti kita ingin memasukkan angka 2, yaitu memasukkan nama penulis, maka di sini nanti program akan meminta untuk kita memasukkan sesuai dengan nama penulis yang kita inginkan. Misalkan kita ingin memasukkan namanya Terelie, maka nanti fungsi akan mengeprint list buku yang mana penulisnya hanya Terelie saja. Nah, Nah, di sini saya menggunakan fungsi author search, di mana author search ini sudah saya definisikan di atas seperti ini. Nah, fungsi ini akan melakukan looping di list buku kita dengan hanya mencari penulis yang sesuai dengan inputan yang kita masukkan, seperti itu tadi. Kemudian apabila kita memasukkan angka 3, yaitu berarti kita ingin mencari buku sesuai dengan judul bukunya saja, maka juga kita bisa lakukan seperti ini. Nanti program akan meminta kita untuk memasukkan judul buku yang kita maksud. Seperti misalkan kita mencari buku bumi. Nah, nanti akan keluar daftar buku yang dengan judul bumi saja. Dan saya di sini menggunakan fungsi title search, di mana title search itu sudah saya definisikan di atas seperti ini. Ini fungsinya mirip seperti author search. Nah, kemudian di sini juga ada fungsi nomor 4, yaitu kita kembali ke menu utama. Oke, baik. Kita akan langsung masuk ke fungsi menu utama yang kedua, yaitu adalah mengubah daftar buku, di mana fungsi mengubah daftar buku ini saya namakan sebagai update book di sini. Nah, kemudian apabila kita memasukkan angka 2, nanti maka
kita akan langsung diminta untuk memasukkan ID buku yang akan diupdate. Di sini saya akan menggunakan FK003, yang mana FK003 ini ketika kita cek di atas, bukunya adalah judulnya Bumi dengan penulisnya Terelie, seperti itu. Nah, di sini fungsi akan mengecek terlebih dahulu apakah ID buku yang saya masukkan ini ada atau tidak di dalam list buku. Ketika ada, maka nanti fungsi akan menjalankan while loop. Ketika tidak ada, fungsi nanti akan menjalankan ID buku tidak ditemukan. Kita langsung lihat saja. Dan di sini ternyata program menemukan ID buku kita. Maka kita langsung masuk ke dalam while loop ini. Di mana di dalam while loop ini kita nanti diberi 3 opsi. Opsi untuk mengganti ataupun mengupdate buku sesuai dengan genre baru, judul baru, dan juga penulis baru. Yang di sini caranya adalah saya menggunakan fungsi baru, yaitu update genre judul penulis, yaitu di sini, yaitu fungsinya ada di atasnya di sini. Kemudian kemudian opsi yang kedua adalah kita bisa mengupdate stok bukunya saja dengan menggunakan fungsi update stok yang saya juga sudah definisikan di atas ini, seperti itu. Kita coba saja. Ketika kita ketik satu, maka nanti kita diminta untuk memasukkan genre baru. Misalkan genre barunya adalah horor, dan di dalam kurung ini adalah genre yang lama. Terupdate genre, judul, dan penulis berhasil diupdate. Kemudian apabila kita ingin mengupdate stok bukunya juga, maka kita melanjutkan fungsi yang kedua. Kita akan memasukkan stok baru, yaitu 20 misalkan. Di sini stok buku sudah berhasil diupdate. Apabila kita cek dengan mengklik kembali ke menu utama, kemudian kita klik pencarian buku dan tampilkan semua buku, maka bisa kita cek di sini judul buku Bumi dengan penulis Terelie itu stoknya ada 20 dan genrenya berubah menjadi horor, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke menu utama yang nomor 3 dan juga keempat. Di sini saya coba untuk menjelaskan menjadi satu bagian, karena sebenarnya di kedua fungsi add book dan juga delete book itu sama. Perbedaannya hanya ada di penggunaan fungsi .append di sini dan juga .remove di sini. Ketika di add book, maka kita menggunakan .append untuk memasukkan list daftar buku baru yang ingin kita masukkan ke daftar list buku. Tapi kalau di delete, nanti kita menggunakan .remove untuk menghapus daftar list buku yang ingin kita hapus, seperti itu. Ketika kita ketik nomor 4, maka nanti akan menunjukkan seluruh list buku yang ada. Dan ketika kita ingin menghapus buku dengan ID NO001, tinggal kita tulis NO001, maka nanti kita akan dimunculkan temporary list baru yang dimana NO001 ini tadi sudah tidak ada. Apakah kita ingin menyimpan perubahan ini? Maka kita bisa mengetikkan ya apabila kita ingin menghapusnya, dan kita bisa mengetikkan tidak jika kita tidak ingin menghapusnya. Kita ketik ya, maka nanti NO001 sudah tidak ada. Oke, kemudian kita akan mencoba untuk langsung masuk ke dua fungsi utama berikutnya, yaitu peminjaman buku dan juga pengembalian buku. Di mana fungsi ini masih sangat mirip dengan fungsi nomor 3 dan juga fungsi nomor 4, di mana kita menggunakan .append dan juga .remove di sini. Nah, hanya perbedaannya di sini kita mencoba untuk membuat database baru si peminjam. Langsung saja kita praktekkan. Ketika ada orang yang ingin meminjam, maka kita akan mengetikkan angka 5, yaitu masuk ke fungsi peminjaman buku, dan nanti akan diminta untuk memasukkan ID peminjam. Di sini kita langsung saja masukkan ABC001, terserah kita memasukkan unique ID-nya apa. Kemudian kita diminta untuk memasukkan judul buku yang ingin dipinjam, misalkan Bumi. Nah, kemudian berapa hari? 7 hari misalkan. Nah, kemudian di sini saya mencoba untuk membuat sebuah kondisi, di mana kondisinya ketika stok buku itu 0, berarti buku itu tidak ada lagi untuk dipinjam, dan kita nge-print stok buku habis. Dan ketika jumlah pinjaman yang ingin dipinjam itu lebih dari stok buku yang ada, maka nanti dia akan nge-print stok bukunya tidak mencukupi. Dan kemudian jika jumlah buku yang ingin dipinjam itu lebih kecil daripada stok yang ada, berarti kita nanti akan memasukkan seluruh informasi ini ke dalam list peminjaman buku yang sudah kita buat di atas tadi, seperti itu. Misalkan kita masukkan 2, maka nanti ketika kita mencari buku Bumi, sisanya hanya tinggal
16, yang tadinya masih 18 seperti itu. Dan ketika orang ini ingin mengembalikan buku, maka kita memilih opsi nomor nomor 6, yaitu pengembalian buku. Nah, di sini langsung muncul borrower ID-nya, kita langsung masukkan borrower ID-nya saja, dan nanti langsung akan di-remove oleh sistem. Sehingga nanti ketika kita tampilkan daftar peminjam di menu nomor 7, maka nanti seluruh informasinya sudah hilang. Kenapa? Karena bukunya sudah dikembalikan, seperti itu. Dan fungsi yang terakhir yaitu nomor 8 adalah keluar dari program ini. Nah, mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya tentang proyek pertama kali ini, yaitu membuat sebuah program ataupun aplikasi untuk admin di perpustakaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.